Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat Pahing 7 Rabiul Tsani 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 12 November 2021. Kembali kita bisa bertemu, bersua, berkumpul meski lewat suara dan media dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita pada sore hari ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis ilmu yang membawa manfaat, majelis amal soleh yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita lanjutkan bacaan atau ringkasan ya, bacaan dari buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu, terakhir, sudah kita baca tentang macam tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Betul? Betul ya? Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita baca macam tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Sebelum kita baca, bahwa perlu saya ingatkan kembali, pembagian tauhid menjadi 3, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, atau ada yang membagi menjadi 2, tauhid al-ma'rifah wal isbat, tauhid al-qasdi wa talab, atau juga ada yang membagi lagi menjadi 4, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tambah lagi tauhid mutaba'ah. Sesungguhnya adalah istilah-istilah, bagian-pembagian dari para ulama untuk memudahkan kita memahami. Meskipun hakikatnya ya sama, entah dibagi 2, bagi 3, bagi 4, sesungguhnya substansi, materi dan kandungannya sama, karena begitulah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, dan di dalam keseluruhan syariat Islam yang mulia ini.
berdasarkan penelaahan, penelitian, dan pembacaan yang sempurna, yang menyeluruh atau komprehensif, yang syamilah, yang kamilah oleh para ulama, mereka membuat simpulan-simpulan seperti itu. Jadi ini tidak ada masalah ya berkaitan dengan mungkin ada yang menyatakan bagi 2, bagi 3, bagi 4. Yang penting substansi, kandungan, makna, dan maksudnya itu sama. Demikian. Dan ini adalah sesuatu yang memang begitulah kenyataan. Sehingga tidak bisa dimungkiri. Baik, sekarang mari kita masuk pada pembahasan dan sedikit tentu penjelasan tentang tauhidu al-asma'i was sifat. Yang dimaksud adalah al-i'tiqadu al-jazimu, keyakinan, akidah yang mantap, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Bi annallaha azza wa jal, bahwa Allah zat yang maha agung lagi maha mulia itu, lahul asma'ul husna, memiliki nama-nama yang maha indah, maha bagus, wassifatu al-ula, dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha sempurna. Wa huwa muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Wa munazzahun an jami'i sifatin naqs. Bersih, terhindar, terbebas, suci dari segala bentuk sifat kekurangan. Mutafarridun bidzalika an jami'il kainati wal makhluqat. Dialah Allah satu-satunya zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, memiliki seluruh nama yang maha indah, sifat yang maha sempurna, dan terhindar, terbebas, dan suci dari segala kekurangan dan aib. Itulah satu-satunya yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun, siapapun dia, apapun dia, segede, sebesar apapun makhluk tersebut, setinggi apapun derajat dan kedudukan makhluk tersebut, hatta itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, tidak memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi tauhid asma wa sifat adalah keyakinan yang pasti, yang mantap, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki seluruh nama yang maha indah, memiliki seluruh sifat yang maha sempurna dan tinggi, serta memiliki seluruh sifat sempurna dan terhindar dari segala sifat kekurangan. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Pemahaman ini penting jamaah. Berkaitan nanti dengan tauhid yang lain, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ketika seseorang meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki seluruh nama dan sifat kesempurnaan itu, konsekuensi logisnya kalau seseorang meyakini seperti itu, dia tidak mungkin akan beribadah kepada selain Allah. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Dan makhluk itu pasti memiliki sifat kekurangan. Sesuatu yang memiliki sifat kekurangan tidak pantas untuk disembah. Kan begitu.
secara otomatis ya. Makanya pemahaman tentang tauhid asma wa sifat ini penting dan berkaitan erat dengan tauhid uluhiyah. Bagi sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi dua, tauhid asma wa sifat ini dimasukkan pada tauhid rububiyah karena berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini disendirikan untuk lebih memperjelas dan memberikan penegasan, penekanan akan pentingnya tauhid asma wa sifat ini. Mengingat ada sebagian kaum muslimin yang keliru dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ahlus sunnati wal jamaah ya'rifuna rabbahum jalla fi'ulah bisifatihi alwaridati fil qur'ani was sunnah. Nah, ahlus sunnati wal jamaah bisa mengetahui, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka itu dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan penjelasan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. وَيَصِفُونَ رَبَّهُمْ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. Ahlus sunnati wal jamaah menyematkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat yang Allah sematkan untuk dirinya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ahlus sunnati wal jamaah menyematkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu wahyu, hadis Nabi itu juga wahyu. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, tanpa menyelewengkan makna dari sifat-sifat tersebut. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, tidak pula berpaling atau ingkar terhadap nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsihi min ghairi tamtsilin. Ahlussunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Min ghairi tamtsilin, tanpa melakukan tamsil. Tamsil itu menyamakan dengan sifat makhluk. Wala takyif. Takyif itu menggambarkan, mengimajinasikan hakikat dari sifat tersebut. Wala ta'til. Ta'til itu menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tahrif. Tahrif itu menyelewengkan makna dari hakikat sesungguhnya. Wa qa'idatuhum fi kulli dzalika qaulullahi tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dari mana Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat pemahaman seperti ini, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam untuknya tanpa, mohon maaf ada gangguan sinyal ya.
saya lanjut, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk, tanpa menurut kita, tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkan makna dari hakikatnya. Ini semua kaidah pemahaman seperti ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun, apapun, siapapun yang sama dengannya. Baik zatnya maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Meski barangkali ada kesamaan nama. Tetapi hakikatnya berbeda. Karena beda zat. Allah itu Al-Khaliq. Selain Allah, Al-Makhluk. Itu sudah beda zat. Kalau beda zat, secara otomatis berbeda sifat. Ini penting memahami dalam hal ini. Sebagian orang itu keliru memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah karena sejak awal sudah keliru. Apa? Dia menyamakan. Contoh misalnya Allah punya wajah. Oh nggak mungkin Allah punya wajah. Masa Allah punya wajah? Berarti sama dengan kita dong. Nah, pikiran dia sudah menyamakan. Ini kelirunya di situ. Coba kalau dia tidak menyamakan dengan makhluk. Aman dia, selamat. Dari mana kita tahu tidak sama? Laisa kamitslihi syai'un. Itu kan Allah punya wajah, kita punya wajah. Iya, tapi kan beda. Itu sekedar nama. Ingat, Allah itu Al-Khaliq. Beda zatnya dengan Al-Makhluk. Secara otomatis. Beda zat, beda sifat. Itu konsekuensi logisnya begitu. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Di sini ada kata as-sami. Artinya dalam bahasa Arab, zat yang mendengar. Kalau Allah berarti maha mendengar. Karena ini nama termasuk Asma'ul Husna. Berarti Allah mendengar, punya sifat mendengar. Tapi sifat pendengaran Allah beda dengan sifat pendengaran makhluk. Al-Basir. Allah maha melihat. Dalam bahasa Arab, basir artinya melihat. Kalau untuk Allah, maha melihat. Tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. As-Sami, Al-Basir merupakan dua nama di antara nama-nama Allah. Al-Alam, nama. Dan sekaligus di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah ini berarti apa? Allah punya nama, Allah punya sifat. Tapi jangan samakan. Mengapa? Di depan sudah ada kalimatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Lah itu namanya. Kalau dalam bahasa Arab sami kan yang mendengar. Sami ayasma'u. Orang juga bisa sami ayasma'u. Allah juga sami ayasma'u. Iya. Sama mendengar. Tapi kan beda. Mendengarnya Al-Khaliq dengan mendengarnya makhluk. Apalagi ditegaskan laisa kamitslihi syai'un. Selesai sebenarnya. Allah menetapkan, Allah punya sifat dan nama As-Sami, Allah punya nama dan sifat Al-Basir, kita terima karena ini berasal dari Allah. Zat yang maha benar. Kalau kita meyakini Al-Quran, ya terima saja. Ngapain sulit? Ngapain repot? Terima saja. Kamu beriman sama Al-Quran? Iya, ya sudah. Allah menyatakan, wa huwas sami'ul basir. Berarti Allah memiliki nama As-Sami, memiliki nama Al-Basir. Sekaligus memiliki sifat di dalamnya. Sementara satu sisi laisa kamitslihi syai'un. Beda itu pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan juga nanti ada wajah Allah, tangan Allah, beda semua. Wong di antara sesama makhluk saja beda. Ya enggak? Tangan Mas Romdani dengan tangan Ustadz Abu Ali jelas beda. Sama-sama tangan, sama-sama manusia, sama-sama lelaki, sama-sama sudah punya istri lah begitu ya. Tapi beda, tangan Mas Doni kecil, kurus. Tangan Ustadz Abu Ali kayaknya gede. Ya nggak tahu saya.
belum pernah lihat, tapi kemungkinan besar. Itu aja beda. Mungkin belum jenis kulitnya, rambutnya banyak tidak, warna kulitnya beda. Itu sesama makhluk, sesama manusia, sesama lelaki, sesama yang sudah punya istri misalnya. Sesama yang ngaji di sini, sama tunanetra dah wis. Apalagi sesama makhluk yang beda, jenisnya beda, macam beda. Apalagi yang namanya makhluk dengan Khalik, pasti dan pasti beda. Jadi begitulah jamaah, gampang sebenarnya memahami tauhid asma wa sifat. Supaya apa ini dijelaskan, dijelentrehkan seperti ini, supaya kita tidak keliru dalam memahami. Sebagian orang karena keliru, menyimpang akhirnya, salah akhirnya. Mengapa? Karena sejak awal sudah madak-madaki, menyamakan. Tasbih menyerupakan atau tamsil menyamakan. Itu sebab penyimpangan-penyimpangan sebagian kaum muslimin berkait dengan tauhid asma was sifat. Lanjut. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang maha bagus, maha indah. Ini kalimatnya begitu. Hanya ya, walillahil asmaul husna. Dan hanya milik Allah. Berarti tidak ada selain Allah yang memiliki al-asmaul husna. Oleh karena itu fad'uuhu biha. Oleh karena itulah berdoalah kalian kepadanya Allah biha dengan nama-nama Allah yang maha bagus, maha sempurna, maha indah tersebut. Atau asmaul husna tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkan orang-orang yang keliru dalam memahami nama-namanya Allah. Ilhad itu menyimpang, keliru. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas atas perbuatan yang dulu mereka kerjakan. Apa itu? Kesalahan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah la yuhaddiduna kaifiyata sifatillah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan, tidak menentukan kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Bagaimana? Tidak bisa. Mengapa? Li'annahu jalla wa ala lam yukhbir bil kaifiyah. Karena Allah sendiri tidak menjelaskan seperti apa hakikat sifat tersebut. Bagaimana sifat tersebut? Contoh tadi, wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi Allah tidak menjelaskan hakikat pendengaran dan penglihatan Allah itu seperti apa. Enggak. Kaifiyah. Bagaimana melihatnya Allah, mendengarnya Allah. Allah tidak menjelaskan. Sehingga kita tidak perlu bertanya dan tidak boleh bertanya. Pokoknya Allah memiliki nama As-Sami, memiliki nama Al-Basir, dan Allah memiliki sifat maha mendengar, maha melihat. Itu yang harus dipahami. Mengapa? Karena ini urusan Allah, urusan gaib. Kita nggak tahu wujud Allah, bagaimana kita mau mensifati Allah. Kecuali Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Kita hanya bisa tahu sifat itu kalau kita tahu wujud. Tidak bisa kita menjelaskan. Misalnya, pernahkah Anda melihat misalnya Tugu Monas? Belum pernah. Kalau belum pernah, tolong jelaskan kepada kami kayak apa. Ya nggak bisa. Karena nggak melihat.
Dan tidak dikasih tahu. Belum pernah melihat, tidak ada yang ngasih tahu, masa kita mau jelas? Yang jelas Tugu Monas ada. Karena saya dikasih tahu ada Tugu Monas. Cuman seperti apa, saya nggak ngerti. Belum pernah melihat, dan tidak ada yang menjelaskan kepada saya. Sama, begitu juga. Allah As-Sami, Allah Al-Basir. Misalnya ini contoh. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana sifat melihat dan mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu yakin saja, cukup. Begitu. Sehingga Ahlussunnah tidak mencari-cari ini bagaimana, begini, begitu. Lama-lama nanti apa? Menolak. Karena apa? Kalau begitu Allah punya pendengar berarti sama dengan makhluk. Tidak pantas Allah sama dengan makhluk. Berarti tidak ada. Macam-macam akhirnya. Ada yang menyamakan, ada yang menyerupakan, ada yang menolak akhirnya. Gara-gara apa? Gara-gara ketidakpahaman sejak awal. Atau kekeliruan pondasi cara berpikir sejak awal ini karena tidak paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi mengapa Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menentukan kaifiat bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala meskipun meyakini Allah memiliki sifat ini sifat itu sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah sendiri tidak menjelaskannya. Sementara itu perkara yang gaib, tidak tahu kita. Yang kedua, wali annahu la ahada a'lamu minallahi binafsi. Yang kedua, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah. Kita nggak mungkin bisa menjangkau jemaah. Wong hal-hal yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita aja sampai hari ini nggak semuanya bisa kita jangkau. Baik, mungkin ada para ilmuwan, para ahli sudah bisa melihat apa itu darah dengan sel-selnya macam-macam atau mungkin saraf-saraf yang semualah organ-organ tubuh di dalam jasad seorang manusia mungkin sudah banyak yang diketahui sampai detil-detil. Tapi coba tanya mereka, adakah yang sudah menemukan ruh? Tak ada. Padahal itu melekat pada setiap orang yang masih hidup. Itu saja nggak bisa. Bagaimana? Mau mencari-cari tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas beda zat Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Kalau Allah nggak ngasih tahu ya sudah, nggak usah dicari-cari. Begitu. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti keliru. Padahal kita dilarang berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang orang lain, bicara tentang Tugu Monas saja contoh ini ya. Tanpa ilmu kita diketawain orang. Karena kita tanpa ilmu. Apalagi bicara tentang zat yang maha sempurna, maha tinggi. Begitu ya. Sederhana dalam beragama sebenarnya. Kalau ingin selamat. Sami'na wa amanna. Itu prinsip. Prinsip beragama itu kami dengar firman Allah. Kami dengar sabda Rasulullah. Lalu kami imani. Itu kalau berkaitan dengan berita-berita, akidah, keyakinan, keimanan. Kita imani saja, selesai. Karena akal kita tidak akan nyambung, tidak akan sampai. Tidak akan bisa menjangkau. Hatta mengumpulkan seluruh orang jenius yang ada di dunia. Gak akan pernah bisa. Kalau berkaitan dengan masalah hukum, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Selesai. Gak usah didebat, gak usah dicari-cari alasan untuk berkelit, misalnya. Jadi sederhana ya. Sesuatu yang sederhana yang dahulu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "A'antum a'lamu amillah?" Memangnya kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Itu Allah yang lebih tahu. Wa qala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadribu lillahil amsala." Ini penting. Kalimat ini penting. Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Yang semisal, yang sama bagi Allah.
Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Membuat perumpamaan, permisalan atau membuat sekutu-sekutu bagi Allah tidak bisa. Karena kita tidak bisa menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wala ahada a'lamu billahi ba'dallahi min rasulih sallallahu alaihi wasallam alladzi qala Allahu fi haqqih. Sementara kalau ada orang yang paling mengenal Allah tentu setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau ini orang yang paling mengenal Allah ini kata Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah berbicara atas nama perasaan hawa nafsu diri beliau. In huwa illa wahyu yuha. Tapi semua itu berdasarkan wahyu. Kalau beliau pun tahu sebagian, itu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal awwalul ladzi laisa qablahu syai'. Ahlu sunnah wal jamaah juga mengimani bahwa Allah itu zat yang al-awwal, maha awal. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal, zat yang maha awal. Alladzi laisa qablahu syai', yang tidak didahului oleh sesuatu. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wal akhir, Allah juga zat yang maha akhir. Alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semuanya akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini fana karena makhluk kecuali Allah Al-Khaliq Al-Akhir. Wadh-dhahirul ladzi laisa fawqahu syai'. Allah Maha Adh-Dhahir, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal batin, Allah juga memiliki nama sekaligus sifat al-batin alladzi laisa dunahu syai'. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Begitu pula berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ahlu sunnati wal jamaah memiliki keyakinan wa kama anna dzatahu subhanahu wa ta'ala la tushbihu dzawat fakadzalika sifatuhu la tushbihu as-sifat. Karena zat Allah itu beda dengan zat makhluk, ya namanya Khalik bedalah dengan makhluk. Secara otomatis seluruh sifat Allah beda, tidak sama. Bahkan tidak serupa, apalagi sama dengan sifat makhluk. Ini kaidah pentingnya. Kaidah penting itu apa? Beda zat, beda sifat. Sifat merupakan bagian dari itu. Tidak tahu zat, tidak tahu sifat. Yang begitu. Tapi kalau ada zat, pasti ada sifat. Karena nanti ada orang mengingkari sifat Allah atau sebagian sifat Allah. Padahal dia meyakini ada zat Allah. Aneh ini. Ada zat masih punya sifat. Karena dia Allah beda zat di Al-Khaliq, maka sifatnya beda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi karena beda zat maka beda sifat. Li'annahu jalla wa ala la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqih. Ini penting banget.
Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang bisa sama. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang dibandingkan, dikiaskan dengannya. Dianalogikan, tidak bisa dengan Allah. Tidak bisa. Tidak ada satu. Sehingga fa'ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna lillahi ma asbatahu li nafsi. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah kalau menetapkan ini itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang menetapkan ini itu untuk dirinya. Bukan karena ahlus sunnah mencari-cari, mengira-ira, mereka-reka, bukan. Karena Allah sendiri yang menetapkan. Karena kita ikut tetapkan. Isbatan bila tamsil, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tanpa tamsil. Tanpa menyamakan. Ya, wa tanzihan bila ta'til. Menetapkan tetapi tidak menyamakan. Contoh, menetapkan Allah punya sifat mendengar. Iya, tapi jangan menyamakan sifat pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Ini penting. Allah punya sifat pendengaran, iya. Tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Begitu maksudnya. Wa tanzihan bila ta'til. Kita juga menyucikan Allah dari penyerupaan, penyamaan dengan makhluk. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Tapi bila ta'til bukan berarti kemudian akhirnya menolak bahwa Allah punya sifat pendengaran. Tidak. Kita yakin Allah punya sifat mendengar. Tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Kita sucikan, bebaskan, bersihkan Allah dari kesamaan dengan sifat makhluk. Fahina yusbituna lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsi. Menetapkan sifat untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. La yumassiluna. Ketika menetapkan ahlus sunnah itu tidak menyamakan dengan sifat. Wa idza nazzahu, ketika ahlus sunnah menyucikan Allah dari satu sifat, la yu'attiluna sifatil lati wasafa nafsahu. Ketika ahlus sunnah menyucikan Allah dari satu sifat tertentu, maka ahlus sunnah juga tidak menolak sifat-sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri. Ini penting. Ini penting, Bang. Karena di sini prinsip, kalau prinsip dasar ini kita paham, insya Allah yang lain-lain rincian-rincian nanti aman kita. Tapi kalau ini belum paham, nanti akan bulat-bulat terus. Kita jadi bingung. Ketika ada syubhat begini, bingung lagi. Ada syubhat begitu, terpengaruh lagi. Padahal syubhat-syubhat orang yang keliru dalam memahami asma wa sifat itu, mereka sendiri bingung. Tidak konsisten, tidak logis. Nanti kalau kejar terus, bolak-balik itu prinsip. Mengapa? Karena tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan sunnah, tidak berdasarkan pemahaman para sahabat. Begitu, jawab. Ahlus sunnati wal jamaah juga wa yu'minuna bi anna Allah azza wa jalla muhitun bi kulli syai'. Ahlus sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqu kulli syai'. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Seluruh makhluk ini Allah yang mencipta. Wa raziqu kulli syai'. Allah lah satu-satunya zat yang memberi rezeki seluruh makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah menciptakan apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ala ya'lamu man khalaq. Memangnya zat yang menciptakan itu tidak tahu? Tidak mungkin lah kan gitu. Wa huwal latiful khabir. Dan dialah zat yang maha latif, maha halus. Artinya sampai sekecil, sehalus, serinci mungkin Allah maha mengetahui.
Al-Khabir pun Allah Maha mengetahui. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguh Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Dzul quwwah, zat yang maha memiliki kekuatan yang sempurna. Al-Matin, zat yang maha kokoh, maha kuat. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshih fawqa sab'i samawati. Ahlu sunnati wal jama'ah juga meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu istiwa di atas arsy-Nya, di atas 7 langit yang ada. Kama yu'minuna bi'uluwihi ta'ala. Ahlu sunnati wal jamaah juga mengimani akan ketinggian, maha ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ba'inun min khalqi. Bahwa Allah itu tinggi di atas makhluknya. Jadi bukan bersatu, tapi tinggi di atas makhluk. Ahata bi kulli syai'in ilman. Tetapi Allah mengetahui, meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Kama akhbaru an nafsi fi kitabihil azizi wa fi sab'i ayatin karimat. Sebagaimana Allah sendiri yang menyebutkan hal itu tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quranul Karim, di dalam 7 ayat yang mulia. Bila takyif, tentu tanpa mencari-cari bagaimana hakikat dan kaifiatnya. Yang pertama, qala ta'ala, Allah zat yang maha tinggi berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy-Nya. Begitu pula summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman bahwa Dia, yaitu Allah yang di langit, tidak akan membuat kalian ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Ya Allah di atas langit, atau di langit, di atas langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepadanya Allah perkataan-perkataan yang baik itu naik, dan amal-amal kebajikan itu Allah mengangkat. Berarti naik berarti ke atas. Allah mengangkat berarti ke atas. Ilahi itu kepadanya. Naik kepada Allah. Berarti Allah di atas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka. Di atas berarti tinggi. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni?" Mengapa kalian tidak percaya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana aminu man fis sama. Padahal aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang kepercayaan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini riwayat Imam Bukhari Muslim, jemaah. Maka tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ini sesungguhnya merupakan ijma' as-salafus salih. Kalau sudah ijma' mau gimana lagi? Mau menghindar? Tak bisa. Makanya orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy, sesungguhnya telah menyelisihi ijma' as-salafus salih. Ini berkaitan dengan bab
tauhid al-asma was sifat. Masih banyak jamaah yang berkaitan dengan masalah tauhid asma wa sifat, ayat-ayat dan juga sebagian hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya pula berkaitan dengan keyakinan, akidah dan keimanan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa mereka yu'minuna bi annal arsya wal kursiyya haqqun la raiba fihim. Berkaitan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala juga bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu meyakini bahwa arsy dan kursi itu betul-betul ada, tidak ada keraguan padanya. Apa itu arsy? Al-arsy huwa a'lal makhluqati wa akbaruha wa a'zamuha wa saqfuha wa huwa kal qubbah 'alal 'alam. Berarti kan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling tinggi. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Bukan gunung, bukan bumi, bukan bulan, bukan matahari, bukan bintang, bukan langit. Tapi arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Wasaqfuha, bahkan arsy ini sebagai atap dari seluruh makhluk yang ada. Wa huwa kal qubbah 'alal alam, diibaratkan seperti kubah bagi seluruh alam semesta ini. Itulah arsy. La yaqdiru qadrahu illallah. Tidak ada yang mengetahui seberapa ukuran gede, luas, dan tingginya arsy ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang dikasih tahu seberapa gede, seberapa tinggi, seberapa luas, seberapa ukurannya. Tidak ada. Wa huwa dzu qawaima tahmiluhul malaika. Arsy ini memiliki tiang-tiang yang disangga atau bawa oleh para malaikat. Jadi wa huwa dzu qawaim. Arsy ini ada tiang-tiangnya, tahmiluhu al malaika, yang dipikul kita ya oleh para malaikat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, Allah. Tidak ada Tuhan yang boleh diibadahi kecuali Dia, Allah. Rabbul arsy al-azim. Rabb arsy yang sangat besar. Wal kursi, sedangkan kursi wasi'a, kursi adalah baina yadail arsh wa huwa mawdi'ul qadamain lil bari azza wa jal. Kursi merupakan makhluk yang terbesar kedua sesudah arsh. Disebutkan sebagai tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal kursiyyu fil arsh. Perbandingan kursi dengan arsh ini ka halqatin mulqatin fi falatin. Sebagaimana perbandingan kursi dengan arsh itu ibarat gelang. Kalau barangkali ini ibu-ibu nih
Kaum wanita punya gelang tuh, gelang silakan dilempar di gurun pasir yang luas. Gurun Sahara yang bahasa kita sejauh mata memandang. Gedenya kursi dibanding ars seperti itu. Berarti kalau kita merenungkan, memahami penjelasan dari syariat agama ini, gak ada apa-apanya jamaah kita. Allah disebut Al-Kabir, Maha Akbar. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Itu betul-betul tidak bisa. Tidak nyambung deh otak kita. Kursi yang segede itu dibanding dengan ars, ibaratnya hanya gelang yang dilempar di gurun Sahara. Padahal kursi itu wasi'as samawati wal ard. Padahal kursi yang kalau dibandingkan dengan ars itu sekedar seperti itu dengan ars, kursi itu sudah meliputi seluruh langit dan bumi. Sementara kita bumi aja nggak bisa tahu seberapa ukurannya. Langit apalagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Langit ada 7, bumi ada 7 lapis. Kursi yang bisa meliputi seluruh langit dan bumi itu dibandingkan dengan ars sebagaimana sekedar gelang yang dilemparkan turun. Perbandingannya seperti itu. Allahu Akbar. Tidak boleh kita ini main-main. Semua ini nggak boleh kemudian untuk ya asal-asalan bicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tentang agama tanpa ilmu, nggak boleh. Begitu jamaah. Ini berkaitan dengan arsy dan kursi. Sungguh banyak masih ya ayat dan sebagian hadis yang berkaitan dengan asma wa sifat ini, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini saja. Walhasil simpulannya adalah tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam ayat yang mulia ini ada 2 poin. Pertama, penafian adanya kesamaan sifat Allah dengan makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang setara, sama, menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya maupun sifat. Kemudian wa huwas samiul basir, penetapan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi ingat, kita menetapkan tapi bila takyif, bila tamsil, bila tashbih. Kita menetapkan Allah punya sifat, mendengar, melihat, tapi tidak mencari tahu bagaimana atau sifat kaifiatnya. Kita tidak menyamakan dengan makhluk, tidak menyerupakan dengan makhluk. Kita menyucikan sifat-sifat Allah dari kesamaan dengan sifat makhluk. Tetapi kita tetap menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Bahwa beda zat, beda sifat. Itu prinsip. Allah beda zatnya dengan makhluk. Karena Allah Al-Khaliq. Sedangkan kita adalah makhluk. Pasti beda sifat. Ketika ada persamaan nama, tidak secara otomatis sama zat sama sifat. Secara otomatis sudah. Sekedar nama. Karena zatnya sudah beda, itu pasti sifatnya beda. Kalau namanya sama-sama misalnya mendengar atau melihat, itu secara otomatis beda. Itu hanya apa? Hanya penamaan supaya bisa kita pahami. Lah kalau tidak disebutkan begitu, bagaimana kita memahami? Jadi sekedar nama. Adapun hakikatnya pasti berbeda. Begitu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Begitu tentu sangat ringkas dan tidak bisa panjang lebar. Di samping keterbatasan ilmu, juga keterbatasan waktu.
Sehingga silahkan nanti untuk lebih jauh, lebih detail, bisa dibaca, bisa didengar dari penjelasan-penjelasan para ulama atau penjelasan-penjelasan para ustadz kita yang walhamdulillah sudah banyak sesungguhnya pengajian-pengajian atau tulisan-tulisan yang berisi tentang penjelasan sesungguhnya, sebenarnya, yang benar berkait dengan asma'ullahil husna wa sifatuhu al-ula. Berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Mengapa? Karena sebagian kaum muslimin meskipun barangkali niat mereka di awal betul tapi karena keliru memahami, keliru logikanya, keliru sandaran dan basic dasarnya, akhirnya salah pula. Maka kembalikan semuanya ini kepada ulama yang akidahnya betul, yang ilmunya mengikuti ilmu warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah tetap bimbing kita di atas jalan yang benar, akidah yang lurus, dan niat yang ikhlas, tauhid yang kokoh, sebagaimana pemahaman as-salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.